Arsenal segera diskusikan kontrak baru Bukayo Saka. Arsenal dikabarkan akan segera memulai pembicaraan resmi dengan Bukayo Saka mengenai kontrak baru, menjelang kepulangannya dari cedera hamstring yang cukup lama. Menurut laporan BBC Sport, Arsenal ingin memastikan masa depan Bukayo Saka tetap aman dan menghindari ketidakpastian di klub. Pemain berusia 23 tahun itu sedang menargetkan comeback pada laga perempat final Liga Champions melawan Real Madrid setelah menjalani operasi. Saat ini, kontraknya akan tersisa 2 tahun lagi pada musim panas mendatang. Meski tidak bermain sejak Desember, Saka tetap mencatatkan 10 assist di Premier League musim ini, hanya kalah dari Mohamed Salah, 17 assist. Sebagai pemain yang berkembang pesat di bawah asuhan Mikel Arteta, Arsenal ingin memastikan bahwa ia tetap menjadi bagian inti dari proyek jangka panjang mereka. Tegener sudah mulai bergerak untuk mengamankan tanda tangan Saka dalam kontrak baru yang lebih panjang. Sebelumnya, pada musim panas 2023, Saka menandatangani kontrak 4 tahun, namun ada sedikit kekecewaan karena durasinya tidak mencapai 5 tahun. Namun, mengingat stabilitas klub dan ambisi mereka untuk terus bersaing di Liga Champions serta Premier League, kecil kemungkinan Saka akan menolak tawaran perpanjangan. Klub juga tidak ingin situasi kontraknya menjadi spekulasi yang bisa mengganggu fokus tim. Sebelum memperpanjang kontraknya pada 2023, Manchester City sempat menunjukkan minat serius terhadap Saka. Kini, beberapa klub top Eropa juga dikabarkan memantau perkembangannya. Namun, dengan Arsenal berada di jalur untuk lolos ke Liga Champions musim depan, mereka dalam posisi kuat untuk mempertahankan sang winger. Arsenal dan Chelsea salib Liverpool dalam perburuan striker Inter Milan Marcus Thuram. Arsenal dan Chelsea dilaporkan telah melangkahi Liverpool dalam perburuan striker Inter Milan, Marcus Thuram. Pemain asal Prancis itu menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa setelah tampil impresif bersama Nerazzurri. Marcus Thuram saat ini menjalani musim keduanya bersama Inter Milan setelah bergabung dari Borussia Mönchengladbach pada musim panas 2023. Pada musim debutnya, ia mencetak 15 gol dan menyumbang 8 assist dalam 46 pertandingan di semua kompetisi. Dari jumlah tersebut, 13 gol dicetak di Serie A. Musim ini, pemain berusia 27 tahun itu telah menyamai jumlah golnya di Liga Domestik dengan 13 gol dari 28 pertandingan. Performa impresifnya membuat Thuram menarik perhatian banyak klub, termasuk dari Premier League. Menurut laporan terbaru, Arsenal, Chelsea, dan Liverpool telah mengirimkan pemandu bakat untuk mengamati langsung permainan Thuram di Inter. Namun, berdasarkan laporan dari Football Insider, Arsenal dan Chelsea kini lebih unggul dalam perburuan tanda tangan sang striker dibandingkan Liverpool. The Reds tampaknya harus bekerja lebih keras jika ingin mengalahkan kedua rival Premier League mereka dalam mendapatkan Thuram. Sementara itu, Inter Milan berusaha untuk mempertahankan aset berharganya tersebut. Saat ini, kontrak Thuram di Inter Milan masih berlaku hingga musim panas 2028. Namun, dalam kontraknya terdapat klausul pelepasan sebesar 81 juta pound sterling euro, yang coba dinaikkan atau dihapus oleh manajemen Inter dalam negosiasi kontrak baru. Nerazzurri sangat ingin mempertahankan Thuram untuk jangka panjang, tetapi minat dari klub-klub Premier League bisa membuat situasi menjadi lebih sulit. Real Madrid masuk dalam persaingan untuk rekrut Joan Garcia. Real Madrid dikabarkan telah memasukkan nama kiper Espanyol, Joan Garcia, ke dalam daftar target mereka yang akan diplot sebagai penerus Thibaut Courtois. Real Madrid terus mempersiapkan masa depan di bawah mistar gawang mereka. Menurut laporan Fichajes.net, klub raksasa Spanyol itu tengah mengincar Joan Garcia, kiper muda milik Espanyol, sebagai calon penerus Thibaut Courtois. Dengan usianya yang baru 23 tahun, Garcia telah menunjukkan potensi luar biasa, membuatnya menjadi target utama Madrid sebagai pelapis Courtois sebelum akhirnya menggantikan penjaga gawang asal Belgia itu di masa depan. Ketertarikan terhadap Garcia tidak hanya datang dari Madrid. Arsenal dan Barcelona juga dikabarkan memantau situasinya. Arsenal melihatnya sebagai opsi tambahan untuk memperkuat posisi kiper di samping David Raya, sementara Barcelona mempertimbangkannya sebagai pesaing Marc-Andre ter Stegen. Namun, tawaran dari Madrid bisa menjadi yang paling menarik. Cedera yang dialami Courtois musim ini menegaskan pentingnya memiliki penjaga gawang kedua yang andal, dan Garcia dinilai memenuhi semua kriteria untuk peran tersebut. Los Blancos ingin memastikan mereka memiliki sosok yang siap mengambil alih tugas di bawah mistar saat Courtois tak lagi bermain di level tertinggi. Bergabung dengan Real Madrid bisa menjadi langkah besar dalam karirnya. Di Santiago Bernabeu, ia berkesempatan berkembang lebih jauh dan beradaptasi dengan tekanan bermain di level tertinggi. Dengan bimbingan Courtois, Garcia memiliki peluang untuk menjadi kiper utama Madrid dalam beberapa tahun mendatang. Chelsea akan putuskan masa depan Jadon Sancho untuk bertahan atau dilepas.
Chelsea dikabarkan telah membuat keputusan terkait kemungkinan merekrut Jadon Sancho secara permanen dari Manchester United. Winger asal Inggris itu bergabung dengan The Blues pada musim panas lalu dengan status pinjaman, menyusul ketidakharmonisan hubungannya dengan Erik ten Hag di Old Trafford. Dalam kesepakatan peminjaman, Chelsea memiliki opsi untuk mempermanenkan Sancho dengan biaya sekitar 22 juta pound sterling. Namun, seiring berjalannya musim, performa sang pemain mengalami penurunan, hanya mencatatkan 1 assist sejak awal 2025. Hal ini memicu spekulasi bahwa Chelsea mungkin akan membayar penalti untuk membatalkan opsi pembelian tersebut. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea tetap memiliki niat kuat untuk mempertahankan Sancho jika kesepakatan kontrak jangka panjang bisa dicapai. Romano menyebutkan bahwa sejak awal, klub London Barat memang ingin mengamankan jasa Sancho secara permanen dan keputusan itu masih berlaku hingga kini. Di sisi lain, Manchester United dikabarkan tidak ingin memulangkan Sancho ke Old Trafford. Situasi ini membuat Chelsea memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi, baik untuk mempertahankan sang pemain maupun mencari opsi lain jika tidak ada kesepakatan baru. Sejauh ini, Sancho telah tampil dalam 19 pertandingan sebagai starter serta 9 kali sebagai pemain pengganti di semua kompetisi. Meski kontribusinya cukup signifikan, faktor cedera pemain lain seperti Noni Madueke dan larangan bermain Mihailo Mudryk membuatnya lebih sering dimainkan. Barcelona konfirmasi Marc Casado akan absen 2 bulan. Setelah pertandingan melawan Atletico Madrid pada hari Minggu, FC Barcelona mengonfirmasi bahwa gelandang kunci Marc Casado mengalami cedera ligamen lutut. Setelah melakukan tes tambahan hari ini, Blaugrana mengumumkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu mengalami robekan sebagian ligamen eksternal di lutut kanannya. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, masalah tersebut diperkirakan akan membuat Casado tidak dapat beraksi selama sekitar 2 bulan. Absennya Casado akan menjadi pukulan bagi Hansi Flick dan kawan-kawan. Meskipun faktanya menit bermainnya sedikit menurun dalam beberapa minggu terakhir karena sang manajer lebih memilih Frenkie de Jong sebagai rekan Pedri di lini tengah. Dengan tidak adanya pilihan operasi, masih harus dilihat apakah Casado dapat kembali tepat waktu sebelum akhir musim atau tidak. Eric Garcia muncul sebagai opsi yang paling mungkin. Setelah hampir hengkang pada bulan Januari, ia bertahan setelah Flick meyakinkannya untuk bertahan, menyusul penampilan impresifnya dalam pertandingan Liga Champions di Benfica. Flick menghargai keserbabisaannya, dan ia bahkan bermain sebagai pivot di Riyadh Air Metropolitano. Dengan absennya Casado, Garcia diharapkan akan mengambil peran yang lebih signifikan, terutama dalam pertandingan di mana Barcelona mendominasi penguasaan bola melawan pertahanan yang dalam. Kemungkinan lainnya adalah Gavi, yang akan bermain sebagai pivot ganda melawan Osasuna sebelum pertandingan itu ditunda. Pemain Andalusia ini memiliki keterampilan yang berbeda dibandingkan dengan Garcia, lebih intens dalam duel dan menekan, membuatnya lebih cocok untuk pertandingan berenergi tinggi dengan transisi yang sering. Waktu bermain Gavi terbatas dalam beberapa minggu terakhir, tetapi cedera Casado dan jadwal yang padat memberinya kesempatan untuk mendapatkan kembali menit bermain.